Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Senang sekali saya boleh menyapa saudara di pagi hari ini. Dan mari kita sambut berkat Tuhan yang penuh sukacita sepanjang hari ini. Dan berkat pertama yang akan kita terima, yang akan kita nikmati adalah berkat firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini 11 November 2021 dengan judul Kemampuan meningkat seiring dengan peningkatan kerohanian. Kemampuan meningkat seiring dengan peningkatan kerohanian. Dan tentu saja sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, telah jaga pelihara kami hingga pada saat ini. Kami sedia untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebagai berkat pertama di pagi hari ini, biarlah kiranya hati kami diisi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan kita 11 November 2021 di pagi hari ini dengan judul Kemampuan meningkat seiring dengan peningkatan kerohanian. Dan ayat inti kita Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ketidakpedulian banyak orang adalah disengaja dan tidak bisa dimaafkan. Beberapa anak muda tidak meningkatkan keunggulan mereka. Mereka mau membaca dan menulis dengan saksama. Tetapi harga kesempurnaan adalah kerja keras, dan mereka tidak akan menempuhnya. Hal ini mengingatkan saya pada seorang pemuda yang dikirim ayahnya ke sekolah dan memberinya semua kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Tetapi dia lalai untuk belajar, mengatakan bahwa ayahnya mampu memberinya pendidikan liberal, dan dia tidak akan mengganggu otaknya tentang hal itu. Anda semua akan segera mengatakan bahwa ia akan tetap tidak tahu apa-apa, karena tidak ada jalan kerajaan untuk belajar. Sama tidak bergunanya dengan berharap untuk pengalaman religius yang sehat tanpa melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan penyangkalan diri. Mengeluh atas ketidaktahuanmu akan hal-hal ilahi tidak akan pernah membuatmu bijaksana untuk keselamatan. Ada 10.000 air mata dan keluhan menuju surga yang tidak akan pernah mendapatkan senyum persetujuan dari Yesus. Jangan berpikir bahwa pengalaman Kristen akan datang kepada Anda sendiri. Ketika Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Anda tidak menyerah untuk kesulitan, tetapi coba lagi dan lagi. Daniel dan ketiga temannya seimbang karena mereka telah menyerahkan diri pada kendali Roh Kudus. Para pemuda ini memberi kepada Tuhan semua kemuliaan kekayaan sekuler, ilmiah, dan religius mereka. Pembelajaran mereka tidak terjadi secara kebetulan. Mereka memperoleh pengetahuan dengan menggunakan kekuatan mereka dengan setia, dan Tuhan memberi mereka keterampilan dan pengertian. Seperti dalam kasus Daniel, dalam proporsi yang tepat ketika karakter kerohanian dikembangkan, kemampuan intelektual meningkat. Tuhan akan bekerja sama dengan semua orang yang dengan sungguh-sungguh berusaha untuk setia dalam pelayanannya, sama seperti Dia bekerja sama dengan Daniel dan ketiga rekannya. Jadi saudara, ini tidak dapat dipungkiri kata firman Tuhan, bahwa kemampuan intelektual akan meningkat jika kerohanian meningkat. Artinya, ketika seseorang, ketika saudara, ketika saya lebih dekat dengan Tuhan dan kerohanian kita meningkat, maka itu akan mempengaruhi kemampuan intelektual. Artinya bahwa nomor satu adalah kita belajar tentang Tuhan, kita belajar tentang Yesus, belajar tentang kebenarannya. Dan pelajaran sekolah, pelajaran yang kita belajar sekarang ini menjadi nomor 2. Dan harus lebih dahulukan nomor 1 adalah belajar tentang
Yesus. Itulah sebabnya dalam dunia pendidikan Kristiani sekarang ini yang diterapkan di sekolah-sekolah Kristen adalah bagaimana setiap pelajaran bersumber atau bahkan berkiblat atau bahkan berfokus berpusat pada Yesus. Belajar matematika, apa yang didapatkan tentang Yesus dalam belajar matematika, belajar IPA, apa yang didapatkan tentang Yesus, fokus pada Yesus tentang dari pelajaran IPA, pelajaran IPS, apa fokus tentang Yesus. Dan kalau guru-guru memiliki kemampuan untuk membawa semua pelajaran kepada fokus kepada Yesus, maka itulah keberhasilan daripada seorang guru. Artinya bahwa ketika kerohanian meningkat, maka intelektual akan mengikutinya. Jadi seorang yang pintar sesungguhnya adalah seorang yang rohani. Dan seorang yang rohani sudah tentu dia adalah seorang yang pintar. Belum tentu seorang yang pintar rohani, tapi pasti seorang yang rohani adalah seorang yang berintelektual. Tuhan berkati kita hari ini dan tantangan kepada kita. Apakah kita pribadi atau anak-anak kita atau siapa saja yang di sekitar kita, kita bisa mengajak untuk lebih dahulukan pengetahuan rohani, pengetahuan surgawi, dan pengetahuan duniawi akan mengikutinya. Tuhan berkati pekabaran pelajaran kita pada saat ini. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran yang indah hari ini. Biar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Daniel dan teman-temannya, ketiga temannya menjadi contoh untuk kami hari ini. Kalau kemampuan rohani kami meningkat, maka kemampuan intelektual juga akan mengikutinya. Tuhan berkati pelajaran dapat jadi berkat dalam hidup kami. Berkati kami hari ini dalam semua rencana hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kami berjalan tidak sendiri, tapi selalu dengan Tuhan. Tuntun langkah kaki kami tidak berjalan salah, tetapi jalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, demikian renungan kita untuk hari ini, dan terima kasih untuk saudara yang telah berpartisipasi dalam memberikan komentar, dan biarlah saya tidak baca satu persatu, tetapi kiranya Tuhan berkati saudara semua, dan biarlah semua subscriber yang telah subscribe channel ini, Tuhan juga berkati saudara. Saya tidak mendapatkan hal-hal bersifat duniawi dari hal itu, tetapi biarlah dukungan saudara untuk menambah channel ini dapat menjaring lebih banyak jiwa lagi untuk datang setia mendengarkan firman Tuhan setiap waktu. Tuhan berkati kita semua. Shalom.